Ada pertanyaan publik yang semakin kencang diperdengarkan. Ada apa dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Mengapa jagoan-jagoan mereka satu persatu kalah dan rontok dalam pilkada tahun 2024? Kita lihat saja beberapa daerah yang istimewa dan penting untuk diperebutkan. Misalnya Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kebanyakan calon-calon yang diusung oleh PDIP kecuali Jakarta mungkin bernasib sial, atau nasib mereka akhirnya ditentukan oleh kenyataan politik bahwa rakyat sudah muak dengan calon-calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan pelan tapi pasti via con Dios atau goodbye and never we meet again dengan PDIP. Kekalahan PDIP di Provinsi Jawa Barat, kekalahan PDIP di Provinsi Jateng dan Provinsi Jawa Timur sudah memberikan sinyal bahwa ada masalah internal yang sangat serius terkait dengan kerja-kerja kepartaian yang dilakukan dan digerakkan oleh sang Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto, yang harus dipertanyakan kinerjanya yang tidak membuat partai ini beroleh keberuntungan di bawah apa yang dilakukan oleh Hasto Kristianto sebagai seorang Sekretaris Jenderal, sebagai penggerak utama roda dan bekerjanya partai ini dengan seluruh kekuatan potensial pendukung partai ini yang memenangkan kontestasi pilkada di daerah-daerah yang saya maksudkan tadi. Dalam konteks ini teman-teman, bagaimana kita membaca apa yang terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan mungkinkah filsafat membantu kita untuk mengoreksi arogansi elit Partai PDIP yang rasanya harus kita sebut sebagai sumber masalah terkait dengan politik kebencian dan politik arogansi yang mereka bangun, yang sama sekali tidak mengedukasi dan meninggalkan pelan tapi pasti kekuatan PDIP yang prinsipnya adalah partai yang terbuka, partai kader, dan partai yang menempatkan semua orang itu harus benar-benar bisa makin manusiawi dan semakin beradab ketika tumbuh berkembang dalam sebuah partai, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, Pilkada 2024 menjadi ukuran yang sangat penting untuk melihat bagaimana kerja-kerja kepartaian itu dilakukan dengan baik oleh setiap partai-partai politik atau gabungan partai politik yang mendukung kontestan-kontestan mereka maju dan ingin beruntung memenangkan Pilkada 2024 di daerah masing-masing. Catatan kritis kita kali ini diarahkan pada calon-calon yang didukung oleh PDIP. Dengan pertanyaan kritis, ada apa dengan PDIP dan mengapa calon-calon mereka satu-satu rontok di daerah masing-masing. Bahkan kekalahan telak PDIP di kandang Banteng, Jawa Tengah itu adalah pukulan yang sangat menyakitkan bagi PDIP dan memperlihatkan bahwa ada masalah serius dalam internal elit partai PDIP yang harus kita arahkan pada sepak terjang politik seorang Hasto Kristianto sebagai sang Sekretaris Jenderal penggerak partai politik ini. Saya ingin mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto rasanya layak dievaluasi
terkait dengan statement-statementnya yang sangat tidak edukatif, tidak mencerahkan, dan justru blunder dan kontraproduktif dengan semangat yang diusung oleh politik kita yang semakin hari harus kita katakan sekalipun penuh masalah, tetapi keteladanan itu menjadi bagian penting dari bagaimana politik itu turut menyehatkan kehidupan bangsa kita. Saya ingin katakan bahwa sekalipun kita melihat Jokowi adalah tokoh yang kontroversial, tetapi Jokowi tetaplah punya tempat tersendiri dalam dinamika perpolitikan tanah air. Banyak orang yang merasa Jokowi adalah tokoh panutan dan tokoh ideal. Ketika tokoh mereka dikuyo-kuyo atau diperlakukan dengan tidak hormat, dan khususnya itu datang dari para elit partai, khususnya PDIP, dan lebih khusus lagi itu keluar statement dari seorang sekjen PDIP, Hasto Kristianto, disinilah masalah kita serius akan menanggapinya, bahwa PDIP dan dalam hal ini Hasto Kristianto melakukan blunder yang sangat luar biasa dan sangat menyulitkan partai PDIP untuk menempatkan dirinya dalam kehidupan perpolitikan tanah air, khususnya dalam mengambil hati rakyat sebagai pemilik dan yang mempunyai suara untuk diajak mendukung calon-calon yang dimajukan oleh PDIP. Kekalahan kandang banteng dari calon yang diusung PDIP, Andika Perkasa sang Rambo, itu adalah sebuah evaluasi yang harus dilakukan secara sistematis terhadap elit partai PDIP, khususnya mesin politik yang digerakkan oleh sang sekretaris jenderal, yaitu Hasto Kristianto. Ujaran-ujarannya yang datang dari pandangan yang sama sekali tidak ilmiah dan tidak edukatif dan blunder belaka, itu adalah hal yang sangat melemahkan dari PDIP di bawah kepemimpinan Megawati dan khususnya Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto. Kita tentu sangat menyesalkan bahwa PDIP sebagai partai besar dan sangat diperhitungkan, bahkan memenangkan pemilu legislatif tahun 2024 ini, tetapi kita semua sangat melihat bahwa PDIP mengalami persoalan yang tidak pernah akan selesai kalau tidak pernah ada sikap berani mengevaluasi keberadaan partai ini. Saya sudah mengatakan bahwa orang-orang seperti Marwarar Sirait dan kemudian orang-orang seperti Effendi Simbolon dan mungkin juga Bambang Pacul dalam waktu nggak lama akan menyatakan hengkang atau meninggalkan kaki dari PDIP. Itu sangat terbuka kemungkinan karena statement-statement Bambang Pacul itu seringkali sangat bertolak belakang dengan arah kebijakan partai PDIP. Nah, dalam konteks itu teman-teman, kita harus melihat persoalan PDIP sangat serius. Kita menyayangkan bahwa ada elit partai politik ini yang justru merusak dari dalam ketika berbagai macam sepak terjang politik dan ujaran-ujaran yang dia katakan itu sama sekali tidak keluar dari pandangan yang sangat bijaksana. Justru itulah yang melemahkan PDIP ketika menyerang habis-habisan tokoh-tokoh lain dan bahkan secara khusus tokoh yang bernama Jokowi sebagai orang yang merusak demokrasi kita. Sementara Jokowi, sekalipun sekali lagi saya katakan kontroversial, dia tetap adalah tokoh yang ada di hati banyak orang. Nah, disinilah teman-teman kita perlu serius melihat bahwa ada apa dengan PDIP dan keberanian partai ini untuk bisa mengevaluasi diri mereka. Salah satunya mengevaluasi kinerja sang sekretaris jenderal. Itu adalah langkah yang konstruktif terkait dengan upaya menyelamatkan PDIP. Kalau tidak, maka akan banyak orang-orang yang terbaik dari kader PDIP yang akan pelan tapi pasti meninggalkan partai ini, dan kita justru juga akan melihat ke depan bahwa banyak orang yang akan meninggalkan PDIP karena sangat sakit hati dan kehilangan prinsip-prinsip ideologis yang penting dari PDIP sebagai partai yang sangat beradab dan partai yang membela hak-hak wong cilik. Jadi teman-teman,
Perspektif kritis pemikiran filsafat menolong kita untuk mempertanyakan ketika kekalahan telak PDIP dalam Pilkada 2024 di beberapa daerah, khususnya kandang banteng Jawa Tengah yang sekarang adalah milik Jokowi, milik pemerintah Prabowo Gibran, kita harus katakan itu adalah evaluasi yang sangat mendasar tentang kinerja dan mesin partai politik yang digerakkan oleh sang sekretaris jenderal. Tanpa evaluasi serius dan kritik yang serius terhadap partai ini, maka PDIP kemungkinan akan ditinggalkan oleh banyak orang dan kita hanya akan menangisi sejarah bahwa PDIP adalah partai besar tetapi tidak mampu untuk menjadi partai yang menjadi teladan dalam politik yang santun, politik yang beradab dan memanusiakan manusia. Itulah kekuatan dan jiwa dari partai politik sebagai institusi bagian yang penting dari demokrasi di Indonesia. Kita kecewa dengan hasil di mana PDIP dan calon-calonnya rontok satu persatu, tetapi ini kesempatan berharga untuk PDIP introspeksi diri.